Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, selamat malam. Bersyukur malam ini kita kembali bersama-sama bisa beribadah dalam malam Passion. Kita mengingat kembali kesengsaraan Tuhan Yesus sebelum Dia mati di kayu salib, menebus segala dosa kita. Jadi kita akan beribadah pada malam hari ini. Mari sebelum kita beribadah, kita mempersiapkan diri kita agar kita lebih dalam lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur malam ini Tuhan memberkati kami, dan bersyukur Tuhan malam ini Tuhan kami dapat beribadah dalam malam Passion ini. Bapa, kami bisa mengingat kesengsaraan Tuhan Yesus untuk menebus segala dosa-dosa kami manusia. Bapa di surga, biarlah Tuhan yang memberkati ibadah kami ini Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhir, dan juga hamba-Mu Pendeta Agus Sukom yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan juga berkati. Terima kasih Bapa untuk kami Tuhan yang mungkin masih beribadah di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan menjadikan satu pujian untuk mengingat kembali kesengsaraan Tuhan Yesus, ya, oleh kuasa darahnya kita diselamatkan. Mari kita bernyanyi suatu pujian, oleh kuasa darah-Mu. Ibu, kita akan kembali memuji Tuhan. Biarlah di malam ini kita merefleksikan, mengingat kasih Tuhan kepada kita. Biarlah pujian ini mengingat kembali akan kasih Tuhan kepada kita. Kita bernyanyi kembali pujian, oleh kuasa salib-Mu.
kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu seluruh hidupku sucikanku. Kuasa salibmu pulihkanku. Salibmu pulihkanku. Kuasa salibmu pulihkanku. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita sebelum mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, kita bernyanyi satu pujian, pengorbanan yang sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku,
bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Hanya Yesus satu-satunya Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup kita lewat pengorbanannya. Saya mengajak kita semuanya bangkit berdiri bersama-sama. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita memasuki malam Passion yang keempat dalam tradisi Gereja Metodis Indonesia. Kita GMI Antioquia hanya menyelenggarakan satu kali ibadah malam Passion, dan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami memuji Engkau karena malam hari ini kami boleh bersama-sama beribadah dalam malam Passion. Kami memohon anugerah-Mu, pertolongan-Mu saat kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah hati kami diterangi oleh Roh Kudus sehingga kami mengerti kebenaran firman Tuhan. Kami mengerti arti penderitaan Kristus. Kami mengerti Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, adalah Raja dalam kehidupan kami, yang memerintah dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini terambil dari Yohanes pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-33 sampai 37, dan Yohanes pasal 19 ayat 17 sampai 22. Yohanes pasalnya yang ke-18 ayat 33 sampai 37, dan Yohanes pasal 19 ayat 17 sampai 22. Firman Tuhan berkata, "Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, 'Engkau inikah raja orang Yahudi?' Jawab Yesus, 'Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau ada orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?' Kata Pilatus, 'Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?' Jawab Yesus, 'Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan.
supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi, akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Yohanes pasal 19 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-22. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Kata Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada masa pelayanan Yesus abad pertama, kerajaan Romawi memerintah dan berkuasa. Dan kerajaan Romawi, kekaisaran Romawi memiliki begitu banyak provinsi, ribuan provinsi, di mana masing-masing provinsi ini memiliki wali negeri. Jadi ada ribuan wali negeri. Dari ribuan wali negeri dalam kekaisaran Romawi, yang paling kita kenal adalah Pontius Pilatus. Bahkan dalam pengakuan iman rasuli, nama itu kita sebutkan tiap minggu, Pontius Pilatus. Dialah yang paling terkenal dari sekian ribuan para wali negeri kekaisaran Romawi, meskipun dalam kitab Kisah Rasul juga disebutkan beberapa nama wali negeri yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, uniknya Alkitab mencatat bahwa Pilatus ini adalah seorang tokoh yang antagonis, tetapi justru melalui perkataan Pontius Pilatus, dan juga melalui tindakan Pontius Pilatus, Yesus dinyatakan, Yesus diakui sebagai raja. Injil Yohanes menegaskan bahwa penyaliban Yesus, peristiwa penyaliban Yesus adalah sebuah peristiwa tentang pemuliaan Yesus sebagai raja. Yohanes pasal 19 ayat 17 dan 22 yang kita baca tadi mencatat bahwa Yesus adalah raja. Dalam kisah ini, dalam catatan Yohanes pasal 19 ayat 17 sampai 22 dikisahkan di sana bahwa ketika Yesus disalib, di atas salib Yesus ada tulisan yang mengatakan, Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Dan tulisan ini ditulis dalam 3 bahasa, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, dan kita lihat di sini juga ditulis dalam bahasa Latin.
Maka ada begitu banyak orang yang bisa mengerti arti tulisan di atas kayu salib Yesus karena ditulis dalam 3 bahasa. Kita sering mengenalnya dengan singkatan INRI, INRI, Yesus Nazarenos Rectus Yudaion. Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Meskipun nampaknya ungkapan ini, tulisan ini dimaksudkan untuk menghina dan mengejek Yesus, tetapi kebenaran tetap terungkap. Sekali lagi, meskipun tulisan ini dimaksudkan untuk mengejek, menghina Yesus, tetapi kebenaran tetap terungkap bahwa memang benar Yesus adalah Raja. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kisah ini terjadi dan Pontius Pilatus meletakkan tulisan Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi, ada sebuah kisah yang menarik dalam pengadilan yang dilakukan oleh Pontius Pilatus terhadap Yesus, di mana Pontius Pilatus bertanya kepada Yesus pada waktu itu, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Maka kemudian Yesus bertanya, dan kemudian sebetulnya di balik pertanyaan Yesus itu, Yesus sedang memberikan kesempatan untuk Pilatus membuat sebuah pengakuan. Yesus bertanya, "Apakah engkau mengatakan hal itu dari hatimu sendiri atau dari orang lain? Ada orang lain yang mengatakan tentang aku?" Yesus memberikan kesempatan sebetulnya bagi Pontius Pilatus untuk membuat sebuah pengakuan. Memang betul Yesus itu adalah raja. Lalu Yesus memberikan penjelasan sesudah Pilatus menjawab, "Orang Yahudi lah yang mengatakan kepadaku. Mereka lah yang mengatakan bahwa engkau adalah raja. Engkau adalah raja. Engkau membuat sebuah pengakuan bahwa engkau adalah raja orang Yahudi." Lalu Yesus mengajukan pertanyaan lagi, memberikan penjelasan kepada Pilatus, "Kerajaanku bukan dari dunia. Kalau kerajaanku dari dunia, maka hamba-hambaku pasti akan melawan." Maka Pilatus membuat sebuah pertanyaan, atau juga di baliknya terkandung sebuah pernyataan. Jadi sebuah kesimpulan yang dinyatakan oleh Pontius Pilatus. Jadi engkau adalah raja? Sebuah pernyataan yang diungkapkan oleh Pontius Pilatus. Yesus memberikan kesempatan bagi Pontius Pilatus untuk mengubah hinaan, ejekan, bahkan yang dituduhkan oleh orang-orang Yahudi terhadapnya. Sebuah ejekan menjadi sebuah pengakuan. Itulah sebabnya Yesus tadi bertanya kepada Pilatus, "Apakah engkau mengatakan itu dari hatimu sendiri atau karena orang lain yang mengatakan kepadamu?" Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita, menegaskan kepada kita bahwa Allah mau menegaskan, Allah mau menyatakan kerajaan Allah, kerajaan Kristus, kerajaan Allah melalui penderitaan Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kerajaan yang ditegakkan oleh Allah itu di dalam diri Tuhan Yesus Kristus bukan kerajaan yang sifatnya duniawi, tapi kerajaan rohani. Tahta Kristus bukan terbuat dari emas atau berlian, tetapi dari kayu. Tahta Kristus
bukan dari emas atau berlian, tetapi dari kayu. Bagian firman Tuhan yang kita baca juga mau menegaskan kepada kita bahwa kerajaan Allah, kerajaan Kristus itu ditegakkan bukan dengan perang atau pedang, tetapi melalui penderitaan, kematian di atas kayu salib. Kerajaan itu ditegakkan dalam kerendahan. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah yang adalah Raja atas alam semesta berkenan menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus, merendahkan dirinya di dalam Yesus Kristus, bahkan Kristus mati, taat sampai mati di atas kayu salib, merendahkan diri. Maka mari kita belajar seperti Kristus, Raja yang menderita itu, merendahkan dirinya, merendahkan hatinya. Kita belajar juga untuk merendahkan diri, merendahkan hati satu dengan yang lain. Bagian firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini juga menegaskan bahwa pengakuan akan Yesus, pengakuan terhadap Yesus sebagai Raja seharusnya muncul dari dalam hati kita, bukan hanya sekedar doktrin, bukan hanya sekedar pengajaran, baik yang diterima melalui kelas katekisasi maupun melalui renungan-renungan maupun melalui khotbah-khotbah, bukan hanya sekedar sebuah ajaran, tapi sebuah pengakuan iman, sebuah pernyataan iman, bukan dari orang lain, bukan kata orang lain, tetapi kata kita sendiri, pernyataan kita sendiri yang mengalir, yang meluap dari dalam diri kita, bahwa benar Yesus adalah Raja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui perenungan malam hari ini, seperti Yesus memberikan kesempatan bagi Pontius Pilatus untuk mengubah cara pandangnya, untuk mengubah cara berpikirnya, untuk mengubah pernyataan-pernyataannya. Maka kita juga diberikan kesempatan yang sama, Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Apakah pengakuan kita, pernyataan iman kita itu hanya sekedar pengetahuan yang melekat di otak kita? Hanya sekedar pengetahuan yang kita dengar dari orang lain? Ataukah itu sebuah pengakuan, pernyataan iman yang mengalir, meluap dari dalam diri kita? Secara khusus, pernyataan iman, pengakuan iman bahwa Yesus adalah Raja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus adalah Raja yang menderita. Tapi justru dalam penderitaan itu Dia dimuliakan. Sungguh Dia adalah Raja kita, Raja yang menderita bagi kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau Yesus adalah Raja kita, bagaimanakah seharusnya kita menjalani hidup kita? Kalau Yesus adalah Raja kita, maka biarlah Dia yang memerintah atas kehidupan kita. Seluruh segi kehidupan kita, seluruh aspek hidup kita, biar Dia yang memerintah, biar Dia yang berkuasa atas kehidupan kita. Mari kita bertanya kepada diri kita, Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah Dia adalah Raja yang memerintah atas perkataan-perkataan mulut kita, ucapan-ucapan yang keluar dari mulut kita? Apakah Dia yang memerintah atas mulut kita, atas perkataan kita? Apakah Dia adalah Raja yang memerintah atas tindakan kita, perilaku kita dalam kehidupan kita tiap-tiap hari?
Apakah Dia adalah Raja yang berkuasa atas pekerjaan kita, atas motivasi-motivasi kita bekerja? Apakah Dia adalah Raja yang memerintah, yang berkuasa, mengendalikan harta milik kita? Apakah Dia sungguh-sungguh adalah Raja yang berkuasa, yang memerintah, yang mengendalikan seluruh kehidupan kita? Atau jangan-jangan kedagingan kita, jangan-jangan ego kita, jangan-jangan diri kita yang masih bertahta dalam hati kita, dalam hidup kita? Mari kita belajar malam hari ini, menyerahkan hati kita, menyerahkan diri kita, menyerahkan seluruh hidup kita kepada Yesus yang adalah Raja kita. Biar Dia yang memerintah, Dia yang mengendalikan seluruh kehidupan kita, seluruh aspek kehidupan kita, seluruh segi kehidupan kita. Di malam Passion ini, marilah kita bersama-sama merenungkan Yesus adalah Raja. Dan di malam Passion ini juga, mari kita merendahkan diri kita, merendahkan hati kita, menaklukkan diri kita, dan membiarkan Tuhan yang menguasai, yang mengendalikan, yang memerintah seluruh kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih karena malam hari ini kami boleh merenungkan firman Tuhan, dan kami diingatkan kembali bahwa Yesus adalah Raja atas kehidupan kami. Dalam kematian Kristus di atas kayu salib, dalam penderitaan Kristus di atas kayu salib, kami mengerti bahwa Yesus dimuliakan sebagai Raja. Tolong kami Tuhan untuk merendahkan hati kami, menaklukkan diri kami di bawah kuasa, di bawah otoritas Yesus yang adalah Raja yang memerintah atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mengakhiri ibadah malam Passion pada malam hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Yesus, ku dapatkan kemenanganku. Dalam nama Yesus, ku dapat jawabanku. Dalam nama Yesus, ku dapatkan kekuatanku. Dalam nama Yesus, ku dapat jawabanku. Ku puji Kau Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagiku. Ku puji Kau Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti
ada mujizat anugerahmu terjadi bagiku.